Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Rusmawarni SPD, CGP Angkatan 7, Hulu Sungai Utara. Kesimpulan, pada dasarnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia. Pembelajaran berpusat pada anak atau yang disebut dengan menghamba pada siswa. Maksudnya di sini adalah student center, artinya guru mengajar berdasarkan modalitas atau kemampuan otak anak dalam menyerap pembelajaran, bukan atas dasar gaya guru saja yang dibawa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa semaunya saja ditulis atau digambar oleh gurunya. Pada hakikatnya sejak lahir, anak sudah memiliki potensinya masing-masing. Diibaratkan seperti kertas, sudah ada bentuk samar-samarnya. Jadi kita hanya membantu mereka untuk menebalkannya saja, bukan membentuk gambar baru. Serta di dalam pembelajaran, kita hanyalah sebatas menuntun seperti yang dikatakan oleh KHD, bukan malah memberikan tuntutan-tuntutan baru, agar anak merdeka sesuai dengan kodrat mereka. Merdeka secara lahir dan batin, yaitu bebas dan mandiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa didiklah anak sesuai dengan kodratnya. 1. Yaitu kodrat alam, mendidik anak sesuai dengan lingkungannya. Kultur budaya, artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Kita hanya bisa menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga mengaburkan sifat jeleknya. Yang kedua yaitu mendidik anak sesuai kodrat zamannya. Maksudnya agar kita sebagai guru bisa membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Misalnya sekarang kita bekali siswa kita dengan keterampilan abad 21. Kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis, serta berkolaborasi. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara lahir maupun batin. Sistem pendidikan yang dilakukan seharusnya menggunakan sistem AMONG, artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang yang ikhlas. Nah, terkait budi pekerti ini sangat erat berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Prinsip kepemimpinan seorang guru juga harus sesuai, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tolodo, artinya di depan sebagai teladan, ing madya mangun karso, berada di tengah-tengah untuk mendukung serta memberikan ide-ide, dan tutwuri handayani, selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik. Dalam pembelajaran di kelas, kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Dengan bermain, pasti mereka merasakan yang namanya kegembiraan. Hati yang gembira tentunya akan bisa memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang diajarkan. Ini sangat sesuai dengan misi cerdas di SDIT Ihsanul Amal, yaitu melaksanakan pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati untuk menumbuhkan kecerdasan siswa-siswi. Tentunya permainan yang dimasukkan dalam pembelajaran harus sesuai dengan tema serta tetap menjunjung tinggi budaya yang ada di daerah tersebut. Misalnya kami di Hulu Sungai Utara ada permainan petak umpet. Nah, ini sangat erat dengan pembelajaran matematika karena biasanya yang jaga itu harus menghitung kelipatan 5 sampai 100.
Otomatis di sini anak-anak semakin lancar akan perkalian. Baru setelah itu mereka mencari kawan-kawan yang bersembunyi. Permainan ini juga dapat meningkatkan kemampuan sosial emosional, membentuk karakter demokratis dan disiplin, meningkatkan keterampilan motorik kasar, serta mengasah kemampuan menyusun strategi. Refleksi. Sebelum mengikuti CGP ini, saya pikir cara mengajar saya sudah cukup efektif. Terbukti dengan siswa saya yang rajin mengerjakan tugas, nilainya ya katakanlah bisa lumayan, walaupun ada beberapa yang nilainya di bawah KBM. Itu pun menurut saya ya karena mereka yang kurang memperhatikan saat saya menjelaskan. Pembelajaran pun dominan saya yang mengatur, atau mereka harus mengikuti gaya saya. Ternyata setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, mindset atau pola pikir saya harus segera dirubah. Saya harus memberikan tuntunan kepada siswa, pembelajaran yang menghamba kepada siswa, karena pada dasarnya setiap siswa itu unik dan berbeda-beda. Berikan mereka teladan, bukan hukuman. Karena siswa bisa saja salah dalam hal melihat dan mendengar, namun mereka tidak pernah salah dalam hal meniru. Itulah tadi kesimpulan dan refleksi dari saya, semoga bermanfaat. Terakhir ada pantun, bawalah kail untuk memancing ikan, bawalah umpan jangan dilupakan. Ki Hajar Dewantara adalah pakar pendidikan, segala ilmu beliau kita manfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.